Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah sekalian, apa di bulan Ramadan ini yang pahalanya melimpah ruah, ya, yang sangat berlipat ganda. Nah, ternyata pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan itu yang berlimpah ruah adalah membaca Al-Quran. Karena sebagaimana hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipatnya. Maka aku tidak mengatakan, ini Rasulullah ya, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam juga satu huruf, dan mim juga satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu artinya 3 huruf, karena alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat, maka itu menjadi 30 ketika kita membaca alif lam mim. Ini demikian yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, kalau Al-Quran itu kita hitung ya, ada 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat, ada yang belum dapat demikian. Ada juga riwayat lain yang mengatakan 6.262 ya. Tapi sekitar itulah. Tetapi ada yang mencatat bahwa hurufnya itu adalah 1.027.000 huruf. Jadi 1.027.000 huruf kalau misalnya dalam Ramadan yang khatam, maka dikalikan dikalikan 10, berarti hampir 10 juta 270 pahala. Jadi sangat besar sekali membaca Al-Quran ini. Karena Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 261 itu berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha ya. Jadi Allah melipat gandakan ganjaran ya bagi siapa saja yang Dia kehendaki, termasuk bagi umatnya yang membaca Al-Quran ini. Nah, jamaah sekalian, ternyata memang Rasulullah itu ketika beliau masih sugeng itu ya, masih hidup, itu beliau setiap bulan Ramadan itu tadarus dengan malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu kan diturunkan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Itu kan selain rosemnya, yaitu gambarnya, maksudnya hurufnya. Dulu tuh hurufnya belum ada harokatnya ya. Tapi Rasulullah tuh ingat cengkok-cengkok huruf Arabnya itu ingat. Meskipun beliau tidak bisa baca tulis, tapi langsung hafal. Kemudian bunyinya seperti apa itu juga langsung hafal. Setelah menerima wahyu, langsung memanggil para sahabat ya, tidak hanya satu sahabat, beberapa sahabat untuk menuliskannya di tembikar ya, di tembikar itu kayak guci dan sebagainya ya. Apa yang bisa untuk nulis pokoknya di pelepah kurma, di kulit ya dan sebagainya. Jadi banyak sahabat yang menuliskan.
persis seperti itu. Jadi hurufnya, cengkok-cengkok hurufnya, kelok-kelok hurufnya kayak cacing gitu kan, kalau Arab tanpa harokat itu, Arab gundul gitu dulu itu. Bahkan titik-titiknya pun tidak ada. Tetapi itu diturunkan sama huruf-hurufnya dan sama bunyinya. Jadi Al-Quran itu orisinil dari Allah SWT lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu adalah persis seperti itu dari Allah hingga Nabi Muhammad itu. Dan setiap tahun itu diupdate ya, jadi diperbarui. Maksudnya itu ingatan Rasulullah itu dikuatkan gitu. Jadi tadarus ya, setiap malam di bulan Ramadan itu. Maka tadarusan itu sebenarnya berasal dari situ. Ini sebagiannya diriwayatkan dalam suatu hadis an Ibnu Abbas ya, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Jadi dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW itu ajwad dan nasi. Jadi sehalus-halusnya manusia, lembut maksudnya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah itu tampak lebih halus atau menampilkan lebih halus, lebih lembutnya itu ma yakunu fi Ramadan ya, ketika datang bulan Ramadan, ketika Ramadan. Hina yalqahu ya, ketika beliau itu yalqahu ya, ketemu yalqahu Jibril, bertemu malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin. Dan beliau itu adalah Rasulullah SAW bertemu malaikat Jibril itu fi kulli lailatin, di dalam setiap malam min Ramadhana. Jadi setiap bulan, setiap malam Ramadan. Ngapain di bulan Ramadan itu? Fayudarisuhu Quran. Jadi malaikat Jibril mengajarkan, meneguhkan tadarusan. Tadarus itu dari darisun, jadi mengajarkan gitu ya. Fayudarisuhul Quran, jadi mengajarkan kepada beliau malaikat Jibril Al-Quran. Jadi Al-Quran. Jadi itu ya cikal bakal dari tadarusan Al-Quran itu, menghatamkan. Jadi beliau tidak akan salah itu, jadi wahyu Allah dan bunyinya seperti apa itu tidak salah, termasuk urut-urutannya, karena memang dibimbing langsung oleh malaikat Jibril ya. Jadi demikian. Nah, ini jadi luar biasa. Bahkan di hadis yang lain diterangkan ketika menjelang tahun terakhir di kehidupan beliau, menjelang akan wafat ya, itu malaikat Jibril dua kali melakukan tadarusan Al-Quran hingga khatam itu dengan Rasulullah. Biasanya hanya setahun sekali. Jadi bisa kebayang ya, bagi yang udah umroh atau haji, itu di Masjid Madinah itu tiap malam malaikat Jibril datang. Itu malaikat yang paling mulia, yang istilahnya semacam pemimpinnya malaikat lah gitu ya, yang turun ke bumi setiap malam menemui Rasulullah untuk membimbing Rasulullah, meneguhkan bacaan dari Al-Quran. Jadi ini luar biasa ya. Nanti suatu waktu kita bisa bahas ya tentang Al-Quran ini, bahwa supaya kita semakin kuat hakul yakin bahwa memang Al-Quran yang kita yakini itu adalah betul-betul dari Yang Maha Kuasa yang menciptakan alam raya ini, yaitu Allah SWT melalui malaikat Jibril, orisinil, tidak ada kekeliruan tulisan maupun bacaannya. Oleh karena itu, sebagaimana yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa memang penting sekali ya memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini untuk sebisa mungkin memperbanyak baca Al-Quran, menambah hafalan ya, sehingga
kita lebih banyak bacaannya, baik ya. Dan jangan sampai gitu ya, malu atau sungkan dengan komentar-komentar orang. Ya. Ada suatu kisah ya, seorang anak bersama ayahnya sama bapaknya melakukan perjalanan, membawa beban ya, barang-barang pembekalan, naik keledai. Karena keledai itu kan tidak seperti unta ya, kecil, maka gantian. Naiklah yang pertama bapaknya, berikut bebannya, melewati suatu desa. Suatu desa, lantas orang-orang pada mengolok-olok. Bocah cilik orang ditugo, kira-kira gitulah kalau bahasa Ponorogonya. Wong maaf, karena bapak yang naik ya. Wong tuwa sing ora ngerti orang mesak nemen sama anaknya gitu kan. Akhirnya turun, digantilah anaknya yang naik ya. Ganti anaknya yang naik. Begitu lewat desa berikutnya, dikomentari orang lagi, salah lagi. Bocah cilik ranti dugo, bapak malah kon melaku, kira-kira gitulah. Akhirnya piye rundingan, numpak kabeh. Anak dan bapak naik keledai yang kecil itu, melewati desa berikutnya, dikomentari lagi. Dasar anak sama bapak podo ae ora mesakne keledai yang masih keledai itu kan kecil ya, lebih kecil dari kuda ya Bapak sekalian. Udahlah membawa beban, bapak dan naik jan ora pri kehewanan kira gitulah ya. Ora mesakne tenan karo kewan. Akhirnya menanggapi komentar itu, turunlah mereka berdua cari bambu lah kira-kira gitu kalau di sini, tapi mungkin sebuah alat lah yang untuk mengangkat gitu. Akhirnya si keledai itu digotong berdua. Oh, panjen wong bedun kira-kira gitu kan. Taruh bahasa Ponorogo. Wong keledai sehat waras wiris ngono kok digotong gitu. Akhirnya apa? Mereka bermusyawarah. Anakku itu namanya Lukman ya di kisah itu. Kita tuh memang harus punya pendirian, harus punya pendirian sendiri. Nek ngenut ke komentare wong yang ngono kuwi mau, pusing awake dhewe. Sama juga dalam beramal baik ini, kalau kita mendengarkan komentar orang, mungkin kita nggak jadi berbuat ya, pusing ngikuti komentar orang, gitu kan. Maka sikap yang benar adalah sebagaimana di dalam surat Al-Furqan ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 63 itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmani yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu hamba ya, ciri dari hamba yang dikasih sayangi oleh Allah itu adalah alladzina yamsuna 'alal ardi, yaitu hambaku yang berjalan di muka bumi, ngelakoni panguripan kehidupan ini kan, menjalankan ibadah dan lain-lain, itu haunan ya, dengan sopan ya, dengan andap asor kira gitulah. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan kalau ada orang-orang yang belum paham, mungkin bahasa lunya bodoh gitu ya, iseng nanya, ngomentari ya, seperti kisah tadi ya, perjalanan bapak dan anak yang dengan keledai tadi, ketika dinutnya pusing dewe gitu kan, karena nggak punya pendirian.
karena pengen menghargai komentar orang gitu. Akhirnya malah kerepotan. Maka jawaban yang benar adalah qalu salama, ya. Kalau kita dikomentari sok alim, sok rajin, alah sok dan macam-macam lah gitu kan. Nah, itu harus dijawab dengan qalu salam, ya. Mudah-mudahan karena saudara-saudara saya ini, saudara kami ini belum paham, ya udahlah kita doakan, ya, didoakan qalu salama, mudah-mudahan tetap pada jalan yang selamat gitu kan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kita memang harus punya pendirian di dalam sepak terjang terutama perjuangan. Dan tadi khusus Ramadan ini mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan, keikhlasan untuk selalu melakukan membaca Al-Quran yang pahalanya sangat luar biasa tadi. 1 huruf ada 10 pahala per hurufnya, ya. Dan kita bisa bayangkan kalau selembar berapa, 2 lembar berapa. Bisa dihitung aja hurufnya, ya. Ini maha murahnya Allah SWT, dan kita tidak perlu mendengar komentar-komentar orang-orang yang belum paham. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.